Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. My name is Revlina. It's awesome and glad to see you in our big event, Pengenalan Budaya Akademik Kampus. First of all, let's say thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy, guidance, happiness, and healthy so we can participate in this event without any obstacle. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger and the best figure of this universe. Oke, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris yang saya banggakan, sebelum kita memulai acara pengenalan budaya akademik kampus, khususnya untuk Prodi Tadris Bahasa Inggris, saya akan memperkenalkan fungsionaris Prodi Tadris Bahasa Inggris. Yang pertama yaitu Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris, Mem Dr. Solihatul Hamidah Daulay M. Hum. Say hi, Mem. Okay, hello. Assalamualaikum. Sudah di-unmute, Mem? Sudah, oke. Selanjutnya yaitu Staf Sistem Informasi Akademik Prodi Tadris Bahasa Inggris, Sir Beni Ihsanda Rahman HZ MPD. Halo. Halo. Oke. Selanjutnya yaitu Mem Rora Rizky Wandini MPDI selaku staf PD Dikti Prodi Tadris Bahasa Inggris. Halo, assalamualaikum. Selanjutnya ada Miss Diah Safitri Armin MPD, dosen Tadris Bahasa Inggris. Dan di sini kita ditemani juga oleh Ketua HMJ Prodi Tadris Bahasa Inggris, Aska Fuadi. Sudah? Oke. Nanti akan dijelaskan oleh Mem Lia mengenai Prodi Tadris Bahasa Inggris lebih detailnya bagaimana, kemudian pengurusan informasi akademik juga bagaimana. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita saksikan profil Tadris Bahasa Inggris. Selalu buat ini, Mem. Kedengaran ya?
Number 19.
I can't find a type of special alternative tomorrow morning. We'll probably see these electric coasters in the chair. Number 21. It's Byron did a good job in the office. Number 7. What do I need to test the check? What does the woman need? Number 11. Go on to the next page. Number 21. Number 33. How many total courses does a student take for a literature major? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everybody? Keluar sendiri gitu. Ya udah siap. Sama deh sama yang lima. Oke, tadi beberapa fasilitas yang ada di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Nanti kalian bisa tanya lagi apa saja fasilitas yang ada di FITK, khususnya di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Untuk itu, sebelumnya kita dengarkan penjelasan mengenai Prodi, penyampaian visi misi, dan juga kurikulum yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris kepada Ibunda kita, Dr. Solihatul Hamidah Daulay M.Hum, kami persilahkan.
Di tempatmu jangan nangis. Ya udah nggak usah nangis. Langsung error share screen ya, Nan? Langsung error share screen. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praise is due to Allah, the creator of this universe, and salawat salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, all the fresh students, I am Dr. Solihatul Hamidah Daulay SAGMU. You can call me Mem Dia. I am the head of Educational English Department in Education and Teacher Training Faculty, Islamic University of North Sumatra. Okay, the is to be the best in English. Yeah, next. Okay, our organization structure is the head of English department, it's me, and our secretary is Raflina MPD, and staff PD Dikti, that is Mem Rora Rizky Wandini MPDI, and staff Sia Beni Iksanda Rahman Hazet MPD. Okay, that's all our organization structure. Tadris Bahasa Inggris Department. Okay, next. Our program identity atau identitas program yaitu pertama perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan fakultasnya Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Disingkat dengan IB. Akreditasi akademik yang akan kalian selesai program strata 1 di Tadris Bahasa Inggris adalah SED atau pendidikan. Okay. In English department, we also have a vision atau visi. Every prodi has vision. Our visi is menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan calon guru bahasa Inggris yang berkarakter Islami di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat pembelajaran tahun 2025. Jadi, prodi Tadris Bahasa Inggris bertujuan untuk menghasilkan calon guru bahasa Inggris. Karena kita ada di UIN Sumatera Utara, maka yang akan dicapai adalah yang berkarakter Islami sehingga terwujudnya masyarakat pembelajar di tahun 2020. Misi kita yaitu
ada 5 poin. 5 poin dari menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis penerapan ilmu bahasa Inggris, spesialnya di bahasa Inggris, serta kajian-kajian Islami, sampai dengan menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis teknologi pelajaran yang jadi dan visi dari UIN Sumatera Utara. Next, to produce tadris bahasa Inggris, have kompetisi and dalam pembelajaran ilmu bahasa Inggris yang dipadukan dengan nilai-nilai Islami. Jadi kita walaupun belajar bahasa Inggris, nilai-nilai Islami atau pembelajaran Islam akan kalian dapati di sini. Seperti belajar hadis, lalu belajar fikih, usul fikih, teologi Islam, bahasa Arab, dan lain-lainnya. Kemudian, tujuan berikutnya adalah menghasilkan sarjana tadris bahasa Inggris yang inovatif dan kreatif, sehingga mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah, stakeholder, masyarakat, dalam meningkatkan mutu pendidikan bahasa Inggris yang bernilai Islami di masyarakat. Yang terakhir, menghasilkan riset dan karya ilmiah yang berguna sebagai referensi baik keilmuan dan praktik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itulah tujuan yang akan kita capai di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, bukan hanya meliputi skill dalam berbahasa, related to listening, speaking, writing, and reading actively, but also to produce about the alumni useful in our society. Okay, next, masa studi minimum dan maksimum. Mungkin kalian sudah mengetahui bahwa masa studi minimum di prodi tadris bahasa Inggris itu ada 8 semester atau 4 tahun. Jadi ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kamu menjalani tepat waktu, kamu akan wisuda di semester 8 akhir. Nah, masa maksimum di Prodi Tadris Bahasa Inggris adalah 14 semester atau 7 tahun plus cuti. Jika nanti ada masalah keuangan dan lain sebagainya, anak-anak sekalian bisa cuti 1 semester atau 2 semester, namun dihitung sebagai masa studi minimum atau maksimumnya. Oke. Next. Struktur kurikulum.
Adapun struktur kurikulum pada prodi Tadris Bahasa Inggris itu terdiri dari 3 kelompok mata kuliah. Jadi kita semua yang kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan mendapatkan 3 kelompok mata kuliah. Pertama, kelompok mata kuliah universitas, yaitu mata kuliah yang dipelajari di semua fakultas. Jadi nanti di FITK belajar bahasa Arab, di fakultas lainnya dakwah, syariah dan lain sebagainya juga belajar bahasa Arab. Yang kedua, kelompok mata kuliah fakultas. Karena kita Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, maka kita akan memperoleh mata kuliah pendidikan. Seperti evaluasi pendidikan, ilmu pendidikan, media pengajaran. Kalau di bahasa Inggris, teaching and learning strategy. Kemudian ada mata kuliah yang kita praktekkan untuk kita menjadi guru di kedepannya. Lalu, kelompok yang paling besar adalah kelompok mata kuliah prodi. Karena kita adalah prodi Tadris Bahasa Inggris, maka dari semester 1 sudah dimunculkan beberapa mata kuliah bahasa Inggris, seperti basic speaking. Oke, basic speaking, ada basic reading, lalu basic listening, basic writing. Itu untuk semester 1, basic. Lalu nanti berlanjut ke semester 2, mata kuliah menjadi intermediate speaking, intermediate writing, and etc. Jadi mata kuliah prodi itu akan disesuaikan dengan semester kita. Jadi kalau misalnya tidak lulus mata kuliah bersyarat, saudara tidak bisa mengambil mata kuliah yang di atasnya. Contoh mata kuliah bersyarat, seperti mata kuliah basic writing. Basic writing-nya misalnya masih E. Nilai E ya, karena di kita kenal nilai A, B, C, D, E. Jadi kalau masih E basic writing-nya, nanti di semester 2 jangan ngambil intermediate writing. Karena belum lulus di basic writing. Tapi kalau nilainya D, saudara masih bisa mengambil intermediate writing. Jadi E dianggap nilainya 0 atau fail, gagal. Tapi kalau D masih dianggap bisa. Oke, ya, next. Next. Nah, jumlah SKS di S1 Prodi Tadris Bahasa Inggris sebanyak 156. Dan 156 ini dibagi-bagi ke dalam 8 semester. Ya, 8 semester. Lalu misalnya di semester 1 ada 20 SKS. Lalu semester 2, 22 SKS. Begitulah terus sehingga totalnya menjadi 156 SKS. Ketika saudara sudah memenuhi 156 SKS, saudara bisa mengikuti ujian akhir atau meja hijau. Tapi kalau di kita disebut sidang munakasah. Oke, KKN termasuk di 156 ini. Skripsi 6 SKS juga termasuk di 156 ini. Oke, ya. Dalam pembelajaran di S1, biasanya kita kan tatap muka. Tapi karena situasi sekarang yang tidak kondusif, adanya COVID-19, makanya kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, tapi prosedur penilaiannya masih tetap sama seperti tatap muka. Contohnya ada tugas mandiri,
Lalu ada tugas terstruktur, ada diskusi, kelompok, lalu ada ujian juga tengah semester. Ujian tengah semester ini terjadwal. Nanti disesuaikan dengan dosennya, apakah dia mau ujiannya secara tertulis atau hanya mengumpulkan tugas saja. Lalu yang terakhir, ujian akhir semester atau UAS. Ini pun juga terjadwal ujiannya. Oke. Adapun sumber belajar kita meliputi, pertama adalah e-learning. Nah, e-learning, belajar secara online. Lalu yang kedua, nanti dosen akan menyiapkan atau memberikan ya, diulang. Sumber belajarnya yaitu e-learning, yang berikutnya adalah textbook, buku teks, lalu ada jurnal. Jurnal ini adalah kumpulan dari tulisan ahli atau penemuan-penemuan riset orang lain yang diterbitkan di jurnal. Lalu dari website ada e-jurnal, electronic journal, dan yang terakhir di repository. Repository ini berkaitan dengan kumpulan data-data yang ada di perpustakaan. Berikutnya ada beberapa sistem informasi di UIN. Jadi ada namanya SIAKAT. Nanti berurusanlah SIAKAT ini dengan Serbeni ya. Gimana caranya daftar KRS, melihat nilai nanti KHS dan lain sebagainya. Lalu ada si Bejo. Si Bejo ini aplikasi untuk kami para ASN, dosen-dosen maupun pegawai. Lalu ada registrasi dan registrasi. Ada finansi pembayaran untuk SPP. Ada SI Dahlia. Kalau Dahlia ini untuk absen online. Makanya nanti kalau pas pembelajaran daring, kalian harus hadir. Nanti dosennya akan mengabsennya melalui Dahlia. Lalu ada Liana. Liana ini untuk daftar KKN ya. Daftar KKN. Lalu ada e-learning, e-journal, repository, dan Siselma. Nah, ini Siselma. Ini aplikasi terbaru semenjak COVID ini dibuat. Jadi kalau kalian butuh surat-surat, tidak usah ke Medan, tapi kunjungi aja website Siselma. Coba dicek apa kebutuhan suratnya, nanti akan dibuat di situ. Diselesaikan oleh operator Siselma. Ini, oke. Demikian dari saya selaku Kaprodi. Nanti penjelasan lebih lanjut will explain by Sir Benny relate to your KRS, Kartu Rencana Studi, and KHS, Kartu Hasil Studi, etc. and etc. Okay, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Memlia yang telah menjelaskan mengenai Prodi Tadis Bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai pengenalan layanan akademik Prodi yang akan dijelaskan oleh Serbeni Ihsandar Rahman Hazek. Kepada Serbeni kami persilahkan. Baik, thank you, Ms. Syaplina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas ya? So, because it has been at 12 o'clock and I am sure that you are really hungry, but just keep patient
Bentar lagi aja, sampai 12:30 kita selesai. So, masih sabar kan? So, I will explain to you about the system, the academic system in our university, yang mana dari sistem ini nanti kalian akan terhubung ke semua perkuliahan, baik itu bagaimana cara mengisi KRS, kalau misalnya kalian nanti sakit, tidak bisa melanjutkan kuliah, mau cuti, bagaimana berhubungan dengan dosen nanti ngumpul tugas, bagaimana melihat hasil belajar kalian nanti di akhir semester, nilainya, bagaimana nanti mau mendaftar KKN di semester 6, semester 7, bagaimana mendaftar wisuda, pokoknya semuanya menggunakan sistem online. Jadi, nggak perlu datang ke kampus. Untuk keperluan apapun itu dari rumah aja langsung. Tinggal klik di HP, tinggal klik di web, maka semua urusan kalian insya Allah lancar. Asalkan sabar pastinya. Ya. Oke, jadi yang pertama ini dulu. Beberapa kata atau beberapa istilah kampus yang harus kalian hafal di luar kepala. Kalau disebutkan orang KRS, jadi memori kalian langsung menangkap, oh KRS artinya ini, KHS artinya ini, gitu. Jadi kalau disebutkan istilah-istilah ini kalian harus udah paham, udah hafal luar kepala kepanjangannya itu apa. KRS itu kartu rencana studi. KHS, kartu hasil studi. Kemudian dosen PA, PA itu kepanjangannya pembimbing akademik. Kemudian ada SIA, sistem informasi akademik. Kemudian ada portal SIA, portal sistem informasi akademik. Kemudian ada Dahlia, daftar hadir kuliah online. Nanti saat kalian belajar sama dosen, dosennya mengabsensi kalian melalui aplikasi ini, daftar hadir ini. Jadi nggak harus panggil nama satu-satu. Gustina, saya Sir. Rizky Azhar, saya Sir. Amalia Maipida, saya Sir. Nggak gitu lagi. Jadi kalau kalian belajar nanti melalui Zoom, dia tinggal checklist aja nih. Dari Dahlia, oh si A hadir, si B hadir, si C hadir. Nggak hadir ya udah langsung di skip aja. Gitu. Kemudian ada Siselma, sistem informasi surat elektronik mahasiswa. Jadi apapun surat yang kalian butuhkan nanti dari kampus, tinggal masuk aja melalui web. Nggak usah capek-capek datang ke kampus. Surat keterangan aktif sebagai mahasiswa misalnya. Surat keterangan membutuhkan beasiswa misalnya. Itu semuanya ada. Nggak perlu datang ke kampus. Surat keterangan nggak bisa move on dari mantan ada juga di sini. Ya, ini ada web kita, web resmi jurusan, ya, tbi.uinsu.ac.id. Pastikan paling tidak seminggu sekali kalian membuka web ini, karena semua informasi pengumuman penting ada di web. Pengumuman jadwal kuliah, roster, nama dosen, sampai informasi beasiswa ada di sini semua. Mau kan beasiswa semua? Ya mau lah, saya aja mau. Saya masih mau kuliah S3 dapat beasiswa. Jadi beasiswa membantu keuangan kalian, membantu orang tua kalian. Jadi pastikan paling tidak seminggu sekali rajin dibuka web ini. Nggak hanya info-info, kalau kalian punya tulisan, punya opini, punya pendapat, boleh kirim ke web ini supaya nanti ditampilkan. Misalnya pandangan kalian terhadap sesuatu, misalnya Omnibus Law. TBI UINSU menolak Omnibus Law. Boleh kalian nulis di web ini, nanti akan diposting.
Sama dia kayak Kompasiana, sama kayak Tribun News gitu-gitu. Jadi kalian bebas menyampaikan opini di web ini. Kemudian ada yang namanya e-learning. E artinya elektronik. Learning artinya belajar atau pembelajaran. Jadi pembelajaran secara elektronik. Ini nama webnya. elearning.winsu.ac.id. Catat, nanti semua dosen akan mengarahkan perkuliahan kalau tidak memakai Zoom, Google Meet, Google Class, pasti menggunakan e-learning. Jadi nanti kita beri kebebasan sama dosen mau menggunakan yang mana. Kalau menggunakan e-learning, siap-siaplah kalian membuka web ini dan nanti membuat akun. Cara membuat akunnya nanti Sir Pandu. Nanti dibantu oleh Miss Rora juga. Kemudian SISELMA. Ini tadi kepanjangannya Sistem Informasi Baik, saya ulang. Ada namanya SISELMA, Sistem Informasi Surat Elektronik Mahasiswa. Jadi nanti saat kalian membutuhkan apapun itu, misalnya mau pengajuan beasiswa ke Pemkab atau Pemkot yang ada di daerah kalian masing-masing, pasti dibutuhkan tuh surat keterangan aktif mahasiswa. Nah, kalian tinggal masuk kemari ke SISELMA dengan NIM dan password yang sama dengan portal SIA, ya udah. Jadi kalian tinggal isi apa kebutuhan suratnya, nanti dalam 2 atau 3 hari kerja suratnya akan selesai dan masuk ke email masing-masing. Tadi ya, ini ada beberapa keperluan di SISELMA, yaitu surat aktif kuliah beasiswa, surat untuk hal-hal lain, surat untuk keterangan gaji. Ya. Surat rekomendasi beasiswa. Misalnya kalian nanti mau lanjut studi, saya pengen lah lanjut S2-nya nanti ke Jepang atau ke Australia bisa. Nanti diurus melalui SISELMA semua. Surat izin penelitian, dan kedepannya akan banyak lagi nanti surat-surat yang kalian butuhkan melalui SISELMA ini. Kemudian ada portal mahasiswa melalui web portal sia.winsu.ac.id. Saya rasa kalian udah mendapatkan ini. Jadi cara loginnya itu dengan NIM kalian dan password yang sudah kalian ubah. Kemarin kan sudah ada diinstruksikan dengan password sama dengan NIM, tapi setelah itu kan kalian ada menu untuk mengubahnya kan. Nah, jadi yang passwordnya ini sesuai dengan password yang sudah kalian ubah itu. Jadi silakan masuk ke situ, ke web itu. Nanti kalau mau mengubah biodata, seperti menambahkan foto, mengganti alamat, misalnya kalau berganti alamat, mengganti sayangnya habis putus bulan ini, bulan depan ganti lagi misalnya, itu bisa semua diubah, ya. Ya, jangan lupa saat mengisi biodata ini, biodatanya harus sesuai, komplit, dan lengkap. Supaya data kalian masuk ke PD Dikti, pangkalan data perguruan tinggi, pangkalan data pendidikan tinggi. Sampai kalian nanti tamat, wisuda, datanya itu harus valid. Sesuai dengan ijazah SMA kalian. Jadi nggak boleh berubah. Kalau namanya misalnya di ijazah SMA Rizky, pakai Y, maka yang kalian masukkan di situ juga harus sama. Nggak boleh diganti. Yang benar kan pakai I, bukan pakai I. Nggak bisa. Harus sesuai dengan ijazah SMA. Nggak bisa ganti-ganti. Nah, ini masuknya ke sini. Kalau kalian udah masuk ke portal tadi, di baris ketiga sebelah kanan. Ada situ biodata. Silakan kalau mau memperbarui data di situ semua. Kemudian data orang tua di bawah, data SMA, atau mengganti data gaji orang tuanya, misalnya bulan ini
3 juta, ternyata ayahnya dapat promosi bulan depan jadi 5 juta. Itu bisa setiap bulan diganti, yang penting dia real time. Kemudian foto yang kalian masukkan juga, ya foto yang resmi, pas foto, ya, bukan foto 2 jari, atau bukan foto sarang heo. Ya, harus foto resmi dengan latar warna merah atau biru. Nanti diinstruksikan selanjutnya untuk warnanya. Dan nggak boleh lebih dari 100 kilobyte supaya bisa diupload. Ini serasa untuk panduan ini nanti saja kita pelajari. Ini tadi cara masukkan fotonya. Serasa kalian tinggal otak-atik aja. Kalian udah pasti udah paham. Tinggal buka, tinggal klik aja satu-satu, nanti akan lama-lama akan pandai sendiri. Sama kalian buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok, semuanya kan tinggal belajar sendiri aja, tinggal klik-klik aja, coba-coba aja. Nggak bisa, log out. Gagal lagi, ulang lagi. Rasa sudah pandai lah semua, tinggal klik-klik. Ada masalah nanti baru hubungi Sir. Yang penting sekarang kita belajar dulu bagaimana cara mengisi KRS, karena ini yang paling penting. Jadi KRS, singkatan dari Kartu Rencana Studi. Jadi seluruh mata kuliah yang kalian ambil dalam satu semester itu dirangkum dalam KRS. Beda ya, kalau kalian waktu SMA dulu, ya udah dikasih aja roster sama pihak sekolah. Pokoknya selama semester ini belajarnya ini ya. Nggak bisa, kalau udah mahasiswa nggak bisa kayak gitu lagi. Kalian yang bertanggung jawab apa yang mau kalian ambil, apa yang mau kalian jalani. Ya, 20 SKS yang kalian harus pilih dalam satu semester, itu bebas. Mau diambil 20 semua, mau diambil setengahnya aja, ya terserah. Misalnya aku malas sekali kuliah semester ini. Banyak kali kalau 10 mata kuliah. Aku 5 aja lah. 5 lagi nanti aja. 6 tahun, 7 tahun aku tamat nggak apa-apa lah. Itu suka hati. Itu nggak ada masalah. Ya. Tapi pastikan untuk berdiskusi atau konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Daftar dosen pembimbingnya nanti akan kami bagikan. Dosen pembimbing akademik adalah orang tua kalian di kampus. Semua permasalahan kalian, permasalahan kuliah, permasalahan keorganisasian, nggak bisa menangkap kuliah yang dikasih dosen, apapun masalah kalian di kampus, ceritakan, konsultasikan sama pembimbing akademik. Termasuk kalau kalian menemukan gebetan di jurusan, minta tolong PA untuk mencomblang, itu bisa. Gampang, bisa diatur semua. Nah, ingat tadi PA artinya pembimbing akademik. Orang tua kalian di kampus. Atau misalnya kalian stuck nih uang orang tuanya. Kebetulan orang tuanya lagi nggak ada duit semester ini, belum bisa bayar uang kuliah. Ceritakan semua sama PA. Siapa tahu PA bisa ngasih solusi. Misalnya entah kalian dikasih kerjaan tertentu sehingga bisa ngumpulin uang dalam 1-2 bulan. Pokoknya PA itu orang tua kalian di kampus. Paham ya sampai sini ya? Paham? Syahadah? Kalau Sir kuliah kayak gini, Sir pandangin mau ajar kalian satu-satu, jadi Sir tahu kalian dengarkan enggak atau enggak gitu. Ya, makanya kalian harus fokus. Saya tandain muka kalian ini, nampak dari sini semua. Jadi harus fokus ya, saya panggil satu-satu. Ya. Next. Jadi cara ngisi KRS-nya nanti akan kami pandu, nanti akan kami berikan video, atau bila perlu nanti kita open discussion di grup WhatsApp. Saya ini kita skip aja dulu ya. Nanti kalian masuk ke portal, tinggal klik aja Kartu Rencana Studi, nanti akan muncul semua di situ mata kuliah yang harus kalian ambil. Totalnya 1 semester atau selama semester 1 itu ada 20 SKS. SKS itu artinya sistem kredit sistem kredit semester. Jadi SKS kepanjangannya sistem kredit semester. Satuan tuh. SKS itu satuan.
Satu mata kuliah itu 2 SKS, 2 kredit. Kita nyebutkannya supaya gampang aja kredit. Jadi satu mata kuliah itu 2 SKS. Jadi selama semester 1, kalian memiliki 20 SKS, 20 kredit. Paham ya? Hak kalian itu selama semester 1, 20. Tapi boleh ngambil kurang dari itu. Nggak masalah. Misalnya nanti mau ngambil 10 SKS saja. 10-nya nanti mau kalian ulang di semester ya terserah boleh. Tapi kita kasih hak sampai 20. Ya, nanti klik ini paket semester 1, lalu nanti akan muncul mata kuliahnya yang harus kalian klik. Ini nanti caranya bisa kita lihat di YouTube. Kita skip aja dulu. Nanti akan saya bagikan PowerPoint-nya sama kalian. Tinggal ikuti aja panduannya. Nah, nanti kalau RKRS-nya udah diisi, tinggal cetak aja. Yang penting ambil mata kuliahnya itu sesuai kelas. Jadi kalian kan ini ada 174 orang. Dan kalian sudah dibagi ke dalam 5 kelas. Sama kayak kalian waktu SMA dulu. Misalnya kelas 12-nya ada 5 kelas. Ada IPA 1, IPA 2, IPA 3, kayak gitu. Nah, jadi kita dibagi ke dalam 5 kelas. Ada TBI 1, TBI 2, sampai TBI 5. Kawan kalian yang dalam satu kelas inilah kawan kalian selama kuliah di UIN 4 tahun. Jadi nggak berubah-ubah. Jadi dari semester 1 sampai 8 itu aja kawan kalian. Ya. Jadi kalau nanti kawannya satu kelas itu ada yang toksik, ya udah tahankanlah di situ ya. Kalau ada yang kawannya tukang cabut, tukang bolos, ya biasalah dinamika berkawan memang kayak gitu. Ada kawan yang minjem uang nggak dibalikin, udah bacokkan aja sekali. Jadi kawannya nanti dalam satu kelas akan terbagikan. Silakan nanti membuat grup WhatsApp masing-masing. Nanti dalam satu kelas itu sudah kami bagi jumlah laki-lakinya itu rata, ada yang 7, ada yang 8 satu kelas. Jadi nanti silakan pilih ketua kelasnya, bendaharanya, sekretarisnya. Silakan dipilih yang akan menghubungi dosen nanti siapa yang bertanggung jawab sama uang kas, sekretaris misalnya bertanggung jawab ngumpulin buku, ngumpulin tugas-tugas, dan lain sebagainya. Oke ya, ini kita skip. Kemudian ada cetak KHS. Ini nanti di akhir semester, setelah kalian selesai kuliah dan dapat nilai dari dosen, maka akan mendapatkan kartu hasil studi. Kartu hasil studi itu adalah nilai kalian selama 1 semester. Mata kuliah speaking, misalnya nilainya apa. Nanti cara perhitungan nilainya akan terpandu lagi. Nilai kita disebutkan dalam bentuk huruf, bukan bentuk huruf. Kalau kalian dulu waktu SMA nilainya kan dalam angka, matematika misalnya 85, 90, 95. Tapi kalau dalam sistem perkuliahan nilainya nggak ada angka, yang ada adalah huruf A, B, C, D, E. Nilai tertinggi adalah A, kemudian B, C, kemudian nilai D sama E nilai mengulang. Artinya kalian gagal di mata kuliah itu. Paham ya? Nah, makanya kalian follow Twitter, TX dari mahasiswa, biar tahu bagaimana kehidupan mahasiswa. Ya kan? Jadi istilah-istilah penting kayak gitu harus kalian sudah harus kalian kuasai. Ya, ini nanti akan kita pandu melalui YouTube karena waktu yang terbatas. Kemudian pengajuan cuti. Bisa juga dari portal. Misalnya nih semester 2 nanti kalian memilih kerja dulu, belum ada uang untuk kuliah misalnya kan, ya udah silakan mengajukan cuti. Ya, ini kita skip aja, nanti saya bagikan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan dari WhatsApp. Ini fungsi-fungsi lain portal SIA. Seperti
mencetak kartu ujian, melihat transkrip nilai, melihat tagihan pembayaran, semester depan berapa ya aku bayar uang kuliah, itu ada semua di portal. Kemudian info beasiswa, seminggu sekali dibuka. Ya, serasa itu saja untuk masalah portal ini atau sistem-sistem pembelajaran atau sistem-sistem akademik. Yang penting mau saya tekankan sama kalian adalah ini yang paling penting nih, catat nih 7 poin utama ini. Kalian sudah jadi mahasiswa, akan bertemu dengan tipe-tipe dosen yang beda-beda. Ada yang baik kali. Ada yang baik kali. Ada yang biasa aja, ada yang galak, ada yang marah, emosian, moody, ya kan. Ada juga yang bipolar, ya kan. 5 menit ketawa, 5 menit nangis. Mana ada dosen bipolar? Mana boleh bipolar gitu. Ya, jadi hati-hati. Kalau sudah menjadi mahasiswa harus kuat mental. Jangan baperan. Kalau dimarahi dosen, jangan cengeng. Jangan nangis, jangan sakit hati, jangan langsung posting di Instagram. Ih, benci kali aku sama bapak itu. Ya, jangan baperan. Kalau ada dosen yang marah-marah, udahlah biasa aja. Kuatkan mental, kayak ginilah kehidupan mahasiswa. Kalian sudah harus mandiri. Ibarat yang saya bilang tadi malam, kalian jadi mahasiswa ini sudah diberikan kail. Ikannya kalian pancing sendiri. Cari sendiri untuk kalian makan. Kalau dulu SMA, ikannya itu udah siap di meja kalian. Bahkan disuapin orang tuanya lagi, disulang. Ma, aku kalau nggak disulang nggak mau makan. Kalau udah jadi mahasiswa nggak bisa gitu lagi. Semuanya harus kalian cari sendiri. Kemampuan kalian itu betul-betul karena diri kalian sendiri. Jangan banting. Kuatkan mental. Nggak bisa cengeng, nggak bisa sikit-sikit mewek. Ini bukan kehidupan drakor. Ini kehidupan Uinsu. Uinsu ini keras, bos. Nggak kuat moncot. Ya. Oke, harus jadi Bang Jago di sini. Ini nyanyi Bang Jago. Harus banting ya. Pokoknya jangan baperan, itu aja intinya. Kalau dimarahi dosen udah biasa aja. Anggap aja ya udah, kenapa rupanya gitu. Iya, Kalau ada kawan yang ngejein, bukan nanya ke kepalanya. Iya, Oke? Kemudian open your mind. Look upon something from various perspective. Jangan menilai sesuatu itu dari satu sudut pandang. Coba lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau dosen kalian marah-marah, mungkin dalam hati kalian, bang marah aja pun ibu ini, mem ini, merepet aja kerjanya. Jangan kalian melihat dari satu sudut pandang. Coba baca atau buka dari sudut pandang lain. Mungkin kayak gitulah cara dosen ini untuk menempa mental kita supaya kuat. Supaya jangan gampang menyerah. Supaya enggak lemah. Itu. Ya. Dosen-dosen kalian ini rata-rata S2, S3. Udah tahu semua bagaimana cara mendidik mahasiswa. Dan rata-rata latar belakangnya SPD, MPD, ada yang MHUM. Jadi mereka udah tahu psikologi mahasiswa itu kayak mana. Jadi jangan coba-coba bohong sama dosen, ketahuan. Gak guna bohong sama dosen, pasti ketahuan. Kenapa? Karena kami dosen ini sudah belajar psikologi pendidikan. S1, S2, kami sudah belajar psikologi pendidikan. Dari kalian ngomong aja, kami tahu kalian bohong atau enggak. Matanya itu bisa kami lihat. Memancarkan kebohongan atau kejujuran. Itu pasti tahu. Jadi jangan coba-coba bohong sama dosen. Kenapa enggak kuliah tadi? Ini, Sir. Jaringan di kampung saya enggak bagus, Sir. Tahu kami keadaan sesungguhnya itu kayak mana. Jadi jangan coba-coba bohong. Ya. Penting open your mind, look upon something from wide perspective. Lihat satu masalah itu dari sudut pandang yang lain juga. Ambil positifnya, buang jauh negatifnya.
Maksudnya pasti ada hikmah atau sesuatu di balik keburukan yang kalian dapat itu. Ya. Kemudian yang paling penting juga jaga akhlak. Karena kampus kita adalah universitas berbasis keagamaan. Jadi tanamkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai akhlakul karimah. Dan yang terakhir, care dan kompak satu kelas. Jangan saling meninggalkan kawan. Tapi jangan pula saling nusuk. Kalian harus bangkit sama-sama, maju sama-sama, hidup sama-sama, matinya pun sama-sama. Ya, kalau ada kawan kalian masuk ke paret, kalian masuk juga. Nah, itu istilah saja ya. Maksudnya, kalau ada kawan kalian yang jatuh, ayo diajak bangkit. Misalnya, ada kawan kalian nggak bisa lanjut kuliah semester 2 karena uang orang tuanya nggak ada. Cari usaha kayak mana supaya membantu kawan kalian itu. Oke lah, aku nggak ada duit nih, cuma bisa bantulah ya, ngumpulkan melalui open donasi misalnya. Apa caranya bantu kawan kalian? Nah, misalnya ada kawannya baru putus sama mantannya semalam, gara-gara itu nggak mau kuliah, ya kan? Nah, kalau kawan kan kayak gini nggak usah dibantu, campakkan aja, nggak perlu. Nah, kenapa? Karena orang yang kayak itu nggak bisa diajak maju. Masa gara-gara berantem sama pacar nggak mau kuliah? Yang kayak gitu nggak usah. Ya, jadi konteks kompak ini maju sama-sama. Kalau ada kawan yang nggak bisa diajak maju, tinggalkan aja. Hidup ini keras kawan. Kalau nggak mau maju nggak usah bilang. Ya, definisi kompak itu pahami. Kompak itu maksudnya maju bersama, kuat bersama, hebat bersama. Kalau ada kawan yang nggak bisa diajak maju, tinggalkan. Ya, kalau hanya ngajak koro-koro tiap minggu, jalan-jalan ke Center Point, ke Carrefour, nggak usah dikawani. Ini kawan nggak bisa diajak maju. Ya, tapi kalau dia tiap hari ngajak ke perpus, ngajak webinar sama-sama, itu bagus. Itu yang harus kalian kawani. Paham ya? Paham. Oke, nanti untuk masalah lain-lain bisa kita diskusikan di WhatsApp, termasuk masalah KRS, pembagian kelas, cara ngisi KRS, nanti akan kami pandu. Oke, cukup dari Sir. And I give it back to Miss Replina. Thank you. Oke, thank you Sir Benny atas penjelasan mengenai sistem informasi akademik dan juga motivasi bagi mahasiswa baru supaya kuat untuk menghadapi perkuliahan. Jadi nanti kalau kalian ada perlu tentang informasi akademik bisa hubungi Prodi, juga bisa langsung ke Sir Benny. Mau curhat juga boleh, misalkan pas ditinggal lagi sayang-sayangnya, itu Sir Benny cocok banget untuk curhat ya, masalah-masalah yang kayak gitu. Oke. Iya, pengalamannya banyak. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan HMJ Prodi Tadris Bahasa Inggris. Dalam hal ini diwakili oleh Aska. Kepada Aska dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara. First of all, let us say thanks and alhamdulillah to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercies and blessing that we can gather in this Zoom without any obstacle. Salawat and salam we say to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi who has been brought us from the darkness era to the bright era. The Honorable our head of department, Dr. Mem Solihatul Hamidah Daulahikum, the Honorable Secretary of our department, Ms. Replina MPD, and the Honorable staff of English department and our lecturer, Sir Benny Sandra AZ MPD,
and the Honorable Miss Rora and the Honorable Miss Dia. And beloved student of English Department. Perkenalkan di sini nama saya Aska Fuadi Siagian. Sini saya sebagai Ketua HMJ TBI, di mana HMJ adalah organisasi intrakampus. Yang namanya HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan yang organisasinya hanya fokus di jurusannya saja. HMJ ini memiliki ketua, memiliki sekretaris, dan memiliki bendahara, dan juga memiliki banyak divisi. Ada divisi olahraga, ada divisi minat bakat, ada divisi pendidikan, ada divisi agama, ada divisi wanitaan, dan media komunikasi. Jadi HMJ ini bisa dikatakan sebagai penyambung lidah antara mahasiswa dan jurusan. Jadi mungkin misalnya adik-adik atau kawan-kawan ada yang memiliki masalah dalam perkuliahan, bisa cerita dengan HMJ. Oh, Bang, saya ada masalah dengan dosen ini, Bang. Gimana caranya, Bang, kira-kira, Bang? Ya? Ada tipsnya nggak, Bang? Cara menghadapi dosen seperti ini, Bang? Boleh cerita dengan HMJ. Jadi HMJ ini selain menyambung lidah antara mahasiswa dan jurusan, kita juga menyambung bakat adik-adik semua. Bang, saya bakatnya writing, Bang. Nanti bisa kita buat klub writing. Bang, saya suka futsal, Bang. Bisa kita buat klub futsal. Jadi di sini kita ini sebagai kakak dan adik di dalam mahasiswa. Jadi misalnya di dalam kelas itu ada yang namanya Kosma atau komisaris mahasiswa. Ya, tugasnya bagaimana dulu waktu SMA, seperti ketua kelas. Pasti ada dinamika sebagai mahasiswa, bagaimana cara mengontrol kelas, apa tugas sekretaris, tugas bendahara, itu bisa curhat dengan HMJ. Jadi HMJ ini sebagai wadah mahasiswa untuk berekspresi. Boleh curhat, Bang, saya ada kendala di ruang kuliah. Bisa kita cari sama-sama solusinya. Nah, jadi sebagai mahasiswa pun kita harus tetap mengikuti norma-norma yang ada. Ada dua tipe mahasiswa. Yang pertama akademis dan yang kedua aktivis. Kedua-duanya ada plus minusnya. Akademis ya fokus pada akademis, belajar, berdiskusi. Kalau aktivis membantu masyarakat, lebih turun ke masyarakat. Yang mana lebih baik, Bang, akademis atau aktivis? Akademis dan aktivis yang lebih baik. Dua-duanya baik, nggak ada yang negatif. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa pun harus pandai-pandai memilih pergaulan. Karena di dalam kelas pun dosen hanya menjelaskan sebanyak 25% ilmu. Hanya 25% ilmu yang diajarkan. Jadi sisanya di mana, Bang, nyarinya ilmunya? Banyak. Bisa diskusi, bisa langsung penelitian ke masyarakat, atau bisa langsung ke organisasi. Jadi sebagai mahasiswa pasti banyak dinamikanya. Bahkan ada yang pernah mengatakan, aku selama kuliah 4 tahun ini kok rasanya nggak ada peningkatan, ya karena tidak dicari ilmunya, hanya dari dosen saja kurang. Jadi kita sebagai mahasiswa mandiri mencari ilmu sendiri, diskusi, nggak bisa terus mengharapkan dari dosen aja. Jadi mungkin dari adik masih kurang paham tentang cara pengisian KRS, portal, itu bisa ditanya ke kakak-kakak atau abang-abang HMJ-nya. Mungkin kalau semua bertanya ke jurusan mungkin kurang terhandle, bisa langsung tanya aja, nggak masalah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 12:30.
Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian penjelasan mengenai HMJ yang diwakilkan oleh Ketua HMJ Prodi Tadris Bahasa Inggris. Jadi, selain kuliah, kalian juga bisa berorganisasi intrakampus. Di UIN juga banyak organisasi intrakampus yang lain seperti kemarin sudah ditampilkan pada PBAK Universitas untuk menyalurkan minat bakat kalian masing-masing. Silahkan sesuaikan dengan bakat kalian masing-masing. Sekian saja acara PBAK Prodi Tadris Bahasa Inggris kali ini. Kita berdoa semoga pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Tapi meskipun begitu, semoga PBAK melalui daring ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita dengan sering mengunjungi website TBI. Kalian jadi lebih bisa berinteraksi dengan prodi, tahu info-info yang terbaru, kemudian aktif di grup WhatsApp mahasiswa baru, sehingga kebersamaan kita tetap terjalin seperti itu. Nanti informasi apapun akan diinformasikan di grup Telegram ataupun WhatsApp oleh pihak prodi. Sekian, terima kasih atas perhatian. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Kita jangan live dulu ya, kita mau foto bersama, silahkan aktifkan videonya. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu. Sini dong. Sama Iraf aja. Belum ya dia? Udah? Salah. Tunggu. Udah? Cantik. 1, 2. Halaman kedua. Sudah? Halaman ketiga. Bentar ya. Dia ngomong aja. Dia bisa. Iya. Oke. Oke, untuk semuanya coba menghadap kamera semua karena halaman di layar Miss belum tentu sama dengan kalian. Jadi semuanya senyum lihat ke kamera ya. Kita nggak tahu di halaman berapa dia senyum ya. Beda-beda. Oke, 1, 2, 3. Oke, next ya. 1, 2, 3. Oke, next. Ada 8 halaman, sabar ya yang 8. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. Bentar. 1, 2, 3. Bentar. Setnya tolong jangan jangan diisi lagi. Muncul soalnya. Oke, next halaman keempat ini. Aduh. Sabar, Mbak. Sabar, Mas. 1, 2, 3. Oke, bentar. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Next. 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Masih ada? Masih 1 lagi. Banyak. Kalian juga banyak ini, ada 180. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Miss Dia. Terima kasih atas partisipasi dan atensi kalian. Sampai jumpa
di pertemuan selanjutnya. Mungkin setelah ini nanti akan ada Zoom berikutnya. Nanti akan dikabari. Sudah ya, Mr. Roro? Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok. And